Halo Queeners, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat terus ya. Kali ini, Queen akan melanjutkan rekap drama yang berjudul A Korean Odyssey. Pada video sebelumnya, terdapat seorang mayat perempuan yang hampir saja dikubur kemudian hidup kembali karena darah samjang yang menempel di tubuhnya. Mayat hidup itu terus mencari keberadaan Jin Sonmi, hingga suatu ketika mayat itu berhasil menemukan kantor Sonmi. Namun, di sana hanya ada sekretarisnya yang masih mengurus kantor. Hingga pria itu tak sengaja melukai tangannya dan membuat mayat itu menjadi sangat lapar karena mencium bau darah manusia. Son Ogung memanfaatkan keadaan tersebut, di mana Sonmi harus memilih melepas gelang yang mengikatnya atau sekretarisnya itu mati dimakan oleh zombie. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel YouTube Queen Movie. Oke, langsung saja ini dia alur ceritanya. Sonmi sangat bingung, jika dia melepas gelang itu dari Son Ogung, maka ia akan kehilangan orang yang akan melindunginya. Namun karena ia sadar, kalau Son Ogung tak akan membuat wanitanya menderita, Jin Sonmi langsung pergi berlari ke kantornya, walaupun waktu itu tak akan cukup untuk menghentikan mayat hidup tersebut. Pelan-pelan Son Ogung mulai tersadar jika teman dekat dari Sonmi mati, maka wanita itu akan merasa bersalah dan sangat sedih. Hal itu juga yang akan dirasakan oleh Son Ogung. Ia pun langsung pindah ke kantor dan menghentikan mayat perempuan itu. Hanjo sangat bingung melihat pria itu tiba-tiba muncul di dalam dan mengusirnya pergi. Sonmi yang baru saja sampai sangat senang akhirnya Son Ogung dapat menyelamatkan temannya. Hal itu membuktikan betapa besar cinta pria itu kepada Sonmi. Hal itu juga membuat ia dilema untuk memberikan hatinya atau tidak. Mayat wanita itu dibawa ke rumah para siluman. Mawang sangat terkejut saat menemukan ia berada di dalam lemari es. Hal itu dilakukan agar tubuh mayat wanita itu tidak cepat membusuk. Mayat itu juga menceritakan perjalanannya kepada Palgi dan Mawang. Ia tak mengingat apapun setelah bangun menjadi seorang mayat. Karena Mawang tak sanggup menahan bau busuk mayat perempuan itu di rumahnya, ia pun membawanya menggunakan koper menuju kediaman Sonmi. Karena bagaimanapun, hal ini terjadi karena darah Sonmi yang menempel di tubuh wanita itu. Mereka membawanya ke seorang pria yang biasa disebut General Force. Karena kekuatannya dapat membekukan apapun yang dia mau. Mayat perempuan itu dibekukan agar menjadi lebih awet dan mengurangi bau busuknya. Kemudian mereka pergi menemui Kaisar Langit yang merupakan adik dari General Force. Mereka berada di satu tubuh yang sama. Kaisar Langit itu mengubah penampilan mayat tersebut menjadi lebih cantik. Sonmi akan membantu mayat hidup itu untuk mencari riwayat hidup sebelumnya. Ia juga memberi nama wanita itu dengan sebutan Buja. Mereka pergi ke tempat pusat olahraga untuk mencari tahu orang yang mungkin mengenal Buja semasa hidupnya. Namun keberadaan Buja malah membuat keributan, di mana mereka mengira kalau wanita itu telah mati karena tak bernafas lagi. Akhirnya Jin Sonmi harus membawa lari Buja dari tempat tersebut. Keberadaan Buja di kediaman Mawang memberi suasana baru bagi para penghuni. Saat menonton TV ajang pencarian bakat, Buja memiliki rasa ingin menunjukkan bakatnya juga kepada Mawang. Ia pun menari dengan sangat lincah. Hal ini menandakan kalau semasa hidupnya Buja merupakan seorang idol. Namun setelah menari, tulang pinggulnya tiba-tiba patah dan berbelok. Mawang pun kembali membawanya ke suatu tempat untuk memperbaiki tubuh mayat tersebut. Mawang memberikannya batu energi yang dikumpulkan dari suatu acara perkumpulan manusia, sehingga membuat Buja dapat lebih baik. Di sana terdapat lukisan seorang wanita yang sangat cantik. Ternyata wanita itu adalah pujaan hati Mawang yang telah lama meninggal. Wanita itu dulunya seorang dewa, namun dia dihukum menjadi manusia dan akan menjalani hidup yang sengsara setiap reinkarnasinya. Sekretaris Mawang sedang mengunjungi museum penyimpanan barang-barang antik untuk sponsor perusahaan entertainment mereka. Seorang investor sedang melihat barang-barang antik tersebut. Tersebar rumor bahwa salah satu barang di situ ditunggu oleh anak kecil yang berasal dari Jepang, jelmaan barang tersebut. Saat anak kecil itu muncul, investor itu terkejut hingga ia tak sadarkan diri. Sekretaris itu pun memarahi hantu anak kecil yang telah mengganggu kegiatannya. Saat ia akan ditangkap, gadis kecil itu lari ke dalam film yang akan ditayangkan esok hari. Ini merupakan masalah besar. Jika film itu diputar di depan orang ramai, hantu itu bisa tiba-tiba keluar dan membuat keributan lebih besar. Oleh karena itu, Mawang meminta bantuan Jin Sonmi untuk masuk ke dalam film dan menemui gadis kecil itu untuk keluar dari film.
Walaupun pada awalnya Son Ogung tidak setuju, namun ia berjanji akan menunggu dan menjaga Jin Sonmi dari kejauhan. Mereka hanya punya waktu selama film diputar untuk menemukan gadis kecil itu. Mawang dan Sonmi masuk ke dalam film di mana saat itu mereka berada di tahun 1983, zaman yang cukup lampau. Tiba-tiba, Mawang melihat kekasih pujaannya yang masih hidup di zaman tersebut. Ia pun meminta izin kepada Sonmi untuk pergi seorang diri. Ia pergi mengejar perempuan itu yang terlihat sangat kacau dan lusuh seperti sedang mengalami masalah besar. Mawang mencoba membantu perempuan tersebut yang sedang dianiaya oleh beberapa pria. Walaupun Mawang sudah tahu akhirnya wanita itu juga akan mati, tapi paling tidak ia sangat bersyukur dapat melihat kembali pujaan hatinya, walaupun ia tak dapat merubah takdir apapun. Di lain tempat, Jin Sonmi berhasil menemukan kediaman gadis kecil itu. Ia berasal dari keluarga Jepang yang menetap di Korea. Jin Sonmi terus mencari keberadaan anak kecil itu dan menanyakan siapa dia sebenarnya agar dapat keluar dari film tersebut. Anak kecil itu malah marah dan membenci Jin Sonmi. Tak lama, ia menerima telepon dari sekretaris yang menyuruh agar Sonmi cepat keluar dan menemui Mawang. Karena sebenarnya anak kecil itu jelmaan arwah seorang nenek yang masih hidup dan sedang mengalami koma. Namun saat akan keluar dari rumah, Jin Sonmi ditembak dengan pistol oleh para penghuni rumah. Tak lama, Son Ogung datang untuk menyelamatkan wanita yang ia cintai. Ia sangat marah karena Jin Sonmi hampir mati. Oleh karena itu, ia membakar semua dunia yang ada di film itu. Hingga akhirnya, Sonmi kembali terbangun dan berada di samping Son Ogung. Son Ogung sedang menyiapkan minuman untuk menyambut kedatangan Mawang dan merayakan penghargaannya. Ternyata di dalam minuman itu terdapat darah Samjang yang tak sengaja diminumnya. Hal itu membuat Mawang menjadi sangat haus dan gila. Ternyata ini semua ide gila Son Ogung yang juga mengundang Sonmi ke rumahnya. Mawang menahan sekuat tenaganya agar sisi silumannya tak keluar dan tak melukai Sonmi. Jin Sonmi sangat terkejut melihat perilaku Mawang seperti sedang menahan sakit. Setiap hari, Mawang harus selalu minum obat agar rasa haus akan darah Samjang itu dapat ditahannya. Ia juga harus menjaga jarak dari Samjang agar penyakitnya itu tidak kambuh lagi. Sang sekretaris terus mencari obat penawar untuk Mawang. Ternyata ini semua telah direncanakan Son Ogung bersama General Force agar Mawang dapat membunuh Samjang. Dengan begitu, Son Ogung dapat dengan mudah terbebas dari jeratan gelang yang membuat hatinya luluh kepada Sonmi. Namun sampai saat ini, Sonmi belum mengetahui penyebab tingkah aneh Mawang tersebut. Sang sekretaris tak kuat lagi melihat Mawang menahan rasa sakit itu karena hal tersebut dapat mengancam nyawa Mawang majikannya. Ia secara diam-diam merencanakan sesuatu untuk bertemu dengan Jin Sonmi di basement. Di sana sang sekretaris nekat untuk menusuk dan membunuh Samjang agar Mawang dapat meminum darahnya dan menjadi lebih baik. Saat mereka bertemu, pisau itu tiba-tiba menancap di dada Mawang yang bersamaan dengan Son Ogung yang juga ikut melindungi Sonmi. Sang sekretaris sangat terkejut. Pisau itu malah mengenai majikannya sendiri. Saat situasi itulah semuanya terbongkar. Jin Sonmi mengetahui kalau Son Ogung orang yang mulai ia cintai malah ingin mencelakakannya melalui orang lain, agar ia tak harus terikat dengan gelang itu lagi. Sonmi sangat kecewa dan langsung pergi untuk menenangkan diri. Ia mengunjungi menara untuk membuka gembok cinta mereka. Namun tiba-tiba ada seorang pria jahat yang ingin mengambil energi kesedihannya. Untungnya Son Ogung datang tepat waktu dan mulai sekarang ia berjanji untuk terus melindungi Sonmi dengan tulus dan membayar kesalahan sebelumnya. Palgi ikut membantu Buja untuk mencari tahu seperti apa kehidupannya sebelum mati. Ia mengajak Buja ke studio agensi tempat berlatih para artis di sana. Ia mendapatkan bayangan dan penglihatan di mana Buja menari semasa hidupnya dulu. Tiba-tiba datang seorang wanita cantik yang bernama Alice. Ia merupakan artis terkenal milik agensi perusahaan Mawang, sama seperti Palgi. Karena perilaku angkuhnya, ia tak sengaja mendorong Buja hingga jatuh dan membuatnya seperti orang mati. Hal itu membuat Alice terkejut hingga ia pingsan di samping Palgi. Mereka menemui Kaisar Langit untuk menceritakan kemajuan ingatan yang dimiliki Buja. Buja yang merasa sedih berusaha keluar dan menenangkan hatinya. Tak sengaja ia melihat dua orang pria yang pernah dia temui saat pertama kali bangun menjadi mayat hidup. Buja berusaha mengingat plat nomor mobil kedua pembunuh bayaran tersebut. Palgi mengunggah video menari Buja ke internet, dengan harapan keluarganya dapat mengenali Buja dan bertemu untuk terakhir kalinya. Ternyata keluarga Buja yang tersisa hanyalah ibunya. Namun, ibunya sedang terbaring di rumah sakit dengan pengawasan ketat dua orang pria pembunuh bayaran. Mereka merupakan suruhan dari seorang pria kaya.
Suatu ketika adik angkat dari Son Ogung pergi berbelanja karena hobi memasaknya. Tak sengaja, ia menemui siluman gurita yang terjerat jaring hingga terbawa ke pasar. Gurita itu dibawa ke kantor Mawang, namun saat semua orang pergi, ia berusaha keluar. Tiba-tiba ia menuju toilet, di mana di sana terdapat Alice yang merupakan artis ternama. Cumi-cumi itu malah masuk ke tubuh Alice dan mengambil alih. Karena sikapnya seperti seorang laki-laki, gurita itu merasa aneh dengan tubuh seorang wanita yang sangat berbeda. Mawang memperingatkannya agar tak bersikap arogan karena tubuh itu milik artis terkenal yang menjadi sorotan media. Palgi bertemu dengan Alice dalam bentuk siluman gurita di dalam tubuhnya. Dengan terpaksa, Palgi harus menjaga dan mengajarinya bersikap selama menjalani syuting. Jin Sonmi mendapatkan misi besar untuk memburu iblis jahat yang terus menggoda manusia, untuk memberikan komentar buruk di setiap akun orang yang mereka temui di internet, agar dapat membuat pemilik akun menderita karena komentar tersebut. Sonmi berusaha untuk menjadi terkenal dengan foto barang-barang mahal dan mengupload foto bersama artis-artis dari agensi Lucifer Entertainment, agar mengundang perhatian orang yang terpengaruh oleh iblis tersebut. Sekarang, Sonmi menjadi perbincangan warga Korea karena gaya hidupnya yang sangat mewah di internet. Seorang pria yang terpengaruh oleh iblis jahat tak berhenti untuk melihat akun Samjang dan membenci semua fotonya. Hingga ia tak sengaja membuka akun Hanjo yang merupakan sekretaris dari Jin Sonmi, di mana di akun tersebut ia mengupload foto-foto anak kebanggaannya dan pria itu tak segan-segan berkomentar jahat. Pengaruh iblis itu sangat mematikan bagi orang yang menerimanya dan juga manusia yang terhasut. Hingga suatu ketika Son Ogung datang lebih dahulu untuk mencari iblis tersebut dan melindungi wanitanya. Namun di saat itu pun iblis itu dapat memberi bisikan kepada Son Ogung bahwa Samjang wanita yang ia cintai kelak yang akan membunuh dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika ingin tetap hidup, Son Ogung harus membunuhnya lebih dahulu. Jelas saja iblis itu tidak sebanding dengan kekuatannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melenyapkan iblis tersebut. Tak mungkin Son Ogung semudah itu dapat dipengaruhi, apalagi wanita itu merupakan kekasih hatinya. Alice dan Palgi sedang bertemu, dan tak sengaja wanita itu meminum alkohol. Hal itu membuat Alice mabuk dan Palgi harus membawanya pulang. Tak sengaja sekelompok mata-mata menggambar kedekatan Alice dan Palgi yang menimbulkan kesalahpahaman. Saat mengejar dua wartawan itu, tiba-tiba Buja datang membantu Palgi. Dari kejauhan, dua pria pembunuh bayaran itu datang ke kantor agensi untuk mencari Buja yang sempat tampil di internet. Jelas saja dengan mata kepala mereka, melihat wanita itu masih hidup dengan sehat. Suatu ketika, Buja sedang menuju kantor agensi. Tak sengaja ia melihat plat nomor yang pernah dinaiki para pembunuh bayaran waktu itu. Pria pemilik mobil itu keluar dan sangat terkejut saat melihat wajah Buja. Ternyata pria itu tak sengaja menabrak Buja semasa hidupnya hingga ia mati di tempat. Dan dengan kekuasaannya, ia menyuruh orang lain untuk membuang mayat wanita tersebut. Pria itu tetap tenang dan menyapa Buja tanpa memunculkan rasa kecurigaan. Karena kepolosan Buja, ia hanya pernah melihat pria itu di televisi dan ia adalah seorang profesor sukses. Lalu Buja pergi setelah menyapanya.